Syaqiq al-Balkhi. Diriwayatkan beliau itu punya imro'atun sayyi'atul khuluq, punya istri yang buruk perangainya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Syaqiq ini, ala tufariquha wa hiya tu'dhik, kenapa enggak engkau ceraikan saja, istrimu itu membuat engkau susah aja. Bisu'i khuluqiha, dengan buruknya perangai istri itu. Faqala, maka berkata Syaqiq ini, in kanat sayyi'atal khuluq fa ana ahsanul khuluq, kalau memang benar istriku itu akhlaknya, perangainya itu buruk, maka aku ini yang baik perangainya. Ini bukan bermaksud sombong ya, tetapi ya beliau bisa bersabar itu lebih baik menghadapi perangai istri yang buruk. Falau faraqtuha sirtu mislaha, kalau kuceraikan dia, maka aku akan menjadi ya seperti dia, nggak bisa mengayomi, sama perangainya. Wa ma hadza akhafu alla yumsikaha ahadan ghairi, dan aku juga khawatir kalau tidak ada selainku yang mau untuk menjaga dia, menjaga istri tadi, lisu'i khuluqiha, karena buruknya perangainya. Ini kata Syaqiq al-Balkhi, seorang ulama. Jadi kita jangan berpikir kadang orang yang di luar itu bina ceria, bagus, dipikir di keluarganya mantap semua, tidak. Ada kadang yang problem-problem begitu itu didapati, tapi dengan kesabaran disitulah Allah berikan kemuliaan dan keberkahan dalam keluarga tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau tidak senang dengan istri-istri kalian itu, bisa jadi engkau membenci, tidak senang dengan sesuatu itu, yakni dari istri engkau ada hal yang tidak engkau senangi, itu wajar. Tapi Allah bisa jadi menjadikan dari istri itu kebaikan yang banyak. Ini para ulama ketika menafsiri ini, mereka mengatakan ya kalau keburukan perangai itu hanya memang buruk perangai dari tabiatnya, maka baiknya memang bersabar. Bisa jadi nanti Allah memberikan dari kesabaran itu anak-anak yang soleh, yang akan membahagiakan kelak di akhirat. Tetapi kalau buruk perangainya ini seperti yang di Amerika itu ada perempuan yang memberikan tusukan kepada ibu kandungnya berapa belas kali gitu, membunuh ibu kandungnya karena stres, maka ya nggak bisa dipertahankan begini, nanti jadi korban. Jadi dilihat-lihat aja ini membahayakan jiwa suami atau enggak. Kalau enggak, bersabarlah. Yang kedua, kalau tidak ini buruk perangainya itu selingkuh, maka kalau seperti itu tinggalkan aja sudah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini beberapa poin yang intinya ya bersabarlah, kata Umar tadi. Hidup cuma sebentar, muddatun yasirah, sebentar, sabar-sabar. Yang kedua, perhatikan hak orang lain. Jadi kalau kita fokus ini haknya istri, tunaikan aja. Kalau memang perangainya kurang baik, ya tetap tunaikan hak itu. Haknya itu di muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Kemudian yang ketiga, ingatlah jasa-jasanya. Apa yang dikatakan Umar tadi itu kan mengingat jasa istri beliau. Nah ini loh istri itu. Apalagi ini istri perjuangan sejak awal yang menemani saat kita nggak punya apa-apa misalnya. Ingat jasa-jasa itu. Ini bagi suami ya, bukan untuk istri ya. Kalau istri nanti mengundat-undat mengungkit-ungkit, ini nggak baik.
Kemudian ingat Allah membalas kebaikan, membalas kesabaran itu dengan kebaikan tanpa batas. Ingat itu. Jadi persoalan yang berat dalam keluarga itu bisa disederhanakan kalau kita memandang urusan itu adalah urusan kita dengan Allah semata. Allah dengan kita aja. Sementara kepada istri itu Allah menyuruh kita berbuat baik, berbuat baik. Kemudian yang terakhir ya kalau ternyata nggak sanggup juga, kita nggak sanggup bersabar nambahin dosa aja misalnya, kita nggak bisa ngontrol emosi juga ya, akhirnya berantem dan sebagainya, maka jalan keluarnya ya bisa bercerai itu. Tapi ini dipikirkan, masak-masak ya. Di video yang lain pernah kita bahas bagaimana langkah-langkahnya kalau istri itu nusuz ya. Mulai dari kasih fa'idhuhunna, kasih pelajaran, kemudian pisah tempat tidur, kemudian ada juga al-hakam ya, bicarakan baik-baik dengan dua pihak ya, keluarga laki-laki dan perempuan. Kalau memang keputusannya cerai ya cerai, insya Allah Allah berikan pengganti yang lebih baik.